GKI, HKBP, mungkin di Malang ada juga kan GPIB gitu ya. Itu gereja-gereja mainstream. Kalau di dekat Batu Malang itu ada gereja Jago. Nah, gereja Jago itu adalah gereja GPIB yang mengakui ini ya. Tapi di dekat kampus sekolah tinggi agama Buddha ada juga kan di sekolah Pentakosta di situ kan. Nah, itu beda alirannya itu ya. Jadi ada juga aliran karismatik, ada juga aliran Injili ya. Saya waktu itu belajar di Malang 6 tahun di sekolah Injili itu, yaitu Institut Injil Indonesia Batu Malang, Jalan Trunojoyo nomor 2 itu ya. Nah, oke, kembali ke topik kita. Jadi kalau memahami kekristenan itu ada banyak ragamnya. Namun sekarang yang saya ungkapkan ini yang umum saja. Jadi orang Kristen itu percaya kepada yang disebut ini, pengakuannya ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Jadi kekristenan itu tidak menyebut dirinya sebagai agama, tetapi sebagai iman gitu ya. Nah, pengertian iman itu dari bahasa. Halo, dengar ya? Oke? Iya, Pak. Oke, dengar ya? Oke, dengar. Oke ya. Dari pengertian iman itu dari bahasa Yunani, pistiwo, artinya percaya kepada kebenaran. Ya, karena orang Kristen itu kitab sucinya itu diterjemahkan dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, itu Perjanjian Lama, kemudian juga bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Nah, jumlah kitabnya itu ada 66 ya, 66 kitab, 27 di Perjanjian Baru, sisanya di Perjanjian Lama. Nah, namun kalau diringkas itu keyakinannya hanya 12 itu. Ya, ini yang saya sebutkan. Yang pertama adalah aku tuh percaya kepada Allah, ya, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Jadi istilah Allah, istilah Tuhan itu keyakinan dari orang Kristen bahwa orang Kristen itu percaya kepada Tuhan, bahwa dunia ini ada, ya, laut, ada gunung, ya, ada manusia, ya, ada binatang, ya, ada segala manusia dan seterusnya itu dan segala isinya itu, karena ada yang menciptakan. Ya. Jadi keyakinan orang Kristen yang pertama adalah bahwa dunia dengan segala isinya itu ada, karena ada yang menciptakan. Ya, pertama kali Tuhan Allah membuat alam semesta ini, membuat langit, membuat bumi, membuat air, dan manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6 gitu ya. Oleh karena itu kalau orang Kristen itu memiliki kebiasaan istilahnya Sabat. Jadi pada hari yang ke-6 itu terakhir, kemudian hari ke-7 itu Sabat tinggal ya. Oleh karena itu orang-orang Kristen itu kalau ibadah itu hari Minggu, hari yang ke-7, karena hari yang ke-7 itu hari Sabat. Tapi kalau orang Yahudi itu konsepnya hari Sabat itu hari yang ke-6. Kenapa? Karena pada hari yang ke-6 itu keyakinan orang-orang Yahudi, juga keyakinan orang Kristen itu manusia diciptakan gitu ya. Jadi konsep yang pertama itu adalah bahwa manusia, binatang, alam semesta dengan segala isinya itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Itu disebut dengan Allah. Dalam bahasa Ibrani itu hanya 4 kata, ada YWH, jadi Yahweh gitu. Ya, jadi tidak ada nama yang misalnya Bambang atau Budi atau Agus atau enggak, tapi itu karena ungkapan dari bahasa manusia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu Tuhan Allah gitu ya. Kalau orang Yahudi menyebutkan dengan istilah Yahweh. Itu nama yang suci, nama yang kudus gitu ya. Jadi diungkapkan seperti itu. Jadi konsepnya iman yang pertama adalah bahwa orang Kristen itu percaya bahwa dunia dengan segala isinya itu ada penciptanya. Siapa yang menciptakan? Yaitu yang maha tinggi, yang disebut dengan Yahweh atau Tuhan. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nah ini sebenarnya jadi perdebatan ya. Loh kok Allah itu kok beranak? Saya pernah juga ngajar di IAIN di Jogja sini loh. Katanya Allah itu tidak boleh disandingkan dengan manusia, dianggap kita merendahkan Allah. Nah, istilah anak di sini sebenarnya hanya istilah simbolik ya, karena Tuhan Allah itu tidak diperanakkan ya. Jadi ini memang konsep yang agak rumit, agak sulit ya. Jadi orang Kristen itu percaya adanya Tritunggal.
dalam konsep ini adalah seperti halnya kalau di Hindu ya, gitu ya. Mungkin juga di Buddha mungkin juga ada ini ya. Karena saya pernah melihat 2 kali film tentang lahirnya Buddha itu. Saya ada videonya juga itu. Karena saya tertarik juga dengan Buddha itu ya. Nah, itu sebagian kalau Anda lihat prinsip-prinsip ajaran Buddha itu juga ada kesamaan dengan ajarannya Yesus Kristus. Gitu. Jadi Yesus lahir ya sebelum Buddha ya. Tapi kalau lihat konsep dalam beberapa ajaran moralnya itu ada kesamaan di sana. Ya, ini saya kembalikan pada ini ya. Jadi orang Kristen itu percaya kepada Yesus Kristus, ya, anaknya Tuhan, anak yang tunggal Tuhan kita. Jadi Yesus Kristus itu dipercaya sebagai Tuhan yang menyelamatkan dalam bentuk manusia. Ini konsepnya adalah begini, bahwa karena Tuhan Allah itu sudah mengutus para nabinya, ada 90 nabi di dalam perjanjian lama itu diutus ditolak, bahkan ada nabi yang dibunuh ya, Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yoel dan seterusnya ya, itu ditolak, dibunuh ya. Itu dalam perjanjian lama. Jadi konsepnya gitu. Nah, kemudian memasuki perjanjian baru. Jadi kalau tentang perjanjian baru itu konsepnya sudah masuk kepada zaman apa ya, abad-abad pertama. Jadi Injil itu ditulis ya, yang namanya Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya itu sampai ke kitab Wahyu itu, kitabnya orang Kristen itu ditulis itu antara abad yang ketiga ya, abad ketiga sampai abad yang kelima Masehi. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang Yesus Kristus itu bicara tentang abad yang kedua atau ketiga konsepnya itu. Nah, orang Kristen di awal, orang-orang Kristen yang percaya itu yang awal itu mereka dianiaya ya oleh orang Yahudi sendiri karena dianggap ini menyimpang dari ajaran pokok Yahudi sehingga banyak orang Kristen yang dibunuh, dianiaya sehingga tersebar sampai ke India, sampai ke Asia, Asia kecil, Asia besar, sampai kemana-mana sehingga ajaran Kristen itu banyak berkembang karena justru terjadi karena adanya penganiayaan. Itu terjadi kalau dilihat di dalam sejarah itu sekitar abad-abad yang ketiga, abad yang keempat. Jadi abad kedua itu puncaknya mulai dari sana. Abad ketiga itu orang Kristen dianiaya dan karena orang Kristen dianiaya, dikejar-kejar, dibunuh, ya mereka menyebar tadi ya, ada yang ke India, ada yang ke Eropa, ya ada yang ke Asia kecil, Asia besar dan seterusnya. Karena dikejar-kejar, sehingga itu mempercepat proses perkembangan orang Kristen sampai ke seluruh dunia itu ya. Jadi kekristenan itu mencapai kejayaan justru pada abad-abad abad-abad kedua, tiga sampai kelima itu mencapai kejayaan, berkembang cepat sekali ke seluruh dunia dalam waktu yang cepat ya berkembangnya. Ya karena itu percaya kepada Yesus Kristus itu. Nah, Yesus Kristus itu diutus ke dunia kalau dalam konteks bahasanya teologi orang-orang Buddha kan itu seperti mereka orang Buddha kan mengenal konsep reinkarnasi ya. Nah kalau di Kristen tidak mengenal konsep reinkarnasi, itu konsepnya adalah inkarnasi. Ini agak beda ya. Jadi, nah Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, wujudnya manusia. Ini. Ya, jadi dia memiliki sifat ketuhanan. Misalnya dia bisa jalan di atas air, dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ketul dan 2 ikan dan 5 dan memberi 5.000 orang. Dia bisa membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang penderita kusta dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Bahkan pada waktu dia meninggal dipaku di atas kayu salib itu hari ketiga pun dia hilang, bangkit gitu. Dan dia menemui sekitar di dalam Alkitab disebutkan ada sekitar 5.000 orang yang bertemu dengan dia secara langsung dan tiba-tiba dia bisa hilang gitu ya. Nah, itu konsep inkarnasi, jadi Tuhan yang menjadi manusia dan orang yang percaya kepada Yesus itu adalah jaminannya adalah diselamatkan gitu ya. Oke, lalu yang ketiga yang dikandung dari Roh Kudus. Nah, ini lalu dari anak darah Maria. Jadi kelahiran Yesus itu karena dia inkarnasi, dia bukan manusia biasa. Jadi Tuhan yang memakai seorang perawan namanya Maria itu sehingga kelahirannya bukan kelahiran seperti manusia biasa sehingga dia memiliki ketuhanan itu. Yang keempat ini sejarah. Yang keempat adalah
tadi yang saya sebutkan, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, Pontius Pilatus ini jarah ya. Ini adalah gubernur yang ditempatkan oleh Roma pada abad yang ketiga tadi, ketiga Masehi ya, untuk menguasai daerah-daerah di sekitar Israel dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian dia disalibkan, ya, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjamuan. Jadi secara manusia memang dia diadili, dia mati, ya. Kemudian yang keenam adalah pada hari yang ketiga ini ya, bangkit pula dari antara orang mati. Gitu. Nah, kebangkitan Yesus inilah yang menjadi kunci dari ajaran kekristenan. Jadi kami percaya bahwa orang Kristen yang mati itu, ya hari ini mati kalau percaya pada Yesus itu, dia pasti hidup kekal. Ya, karena mati itu hanya karena fisiknya saja, tapi rohnya kembali kepada yang menciptakan, ya Tuhan Yesus itu, dan di sanalah dia akan memberikan hidup yang kekal. Dan itu dibuktikan pada saat Yesus itu bangkit, dia bertemu dengan ribuan orang, termasuk para muridnya ya. Ya dituliskan di dalam kitab suci itu ada sekitar 5.000 orang menyaksikan bertemu dengan Yesus secara langsung yang bangkit itu. Jadi pada waktu Yesus bangkit dari kubur dan menemui orang-orang itu, dia telah mengenakan tubuh keilahiannya. Jadi dia tiba-tiba bisa muncul di mana aja, tiba-tiba bisa buat mujizat, tiba-tiba hilang gitu ya. Tapi kalau Yesus yang sebelum dia bangkit, dia Yesus yang manusia itu, yang disalibkan, yang bisa menangis, bisa tertawa, dan seterusnya gitu ya. Yang ketujuh, ya ini, Yesus itu setelah 50 hari ya. Jadi dari peristiwa kematiannya, kebangkitannya pada hari yang ketiga, hari ketiga bangkit, kemudian dia bertemu dengan sekitar 5.000 orang tadi, para rasul, para murid-muridnya, karena pada waktu itu menurut catatan sejarah, itu juga kitab suci, ada sekitar 5.000-an orang Kristen yang percaya ya baru, karena penduduknya pada waktu itu belum banyak. Nah, disaksikan dalam Kisah Rasul pasal 1, Yesus itu sudah selesai dianggap tugasnya, lalu dia naik dengan tubuh kebangkitan itu, dia naik ke surga, ya. Dia naik ke surga disaksikan oleh para murid. Nah, nanti menurut keyakinan orang Kristen, pada akhir zaman nanti Yesus itu akan datang ke dunia lagi gitu ya. Ya. Nah, itu ya. Kemudian yang ke-8, dari sana akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Jadi hakim yang agung adalah bahwa Yesus itu nanti akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati gitu ya. Kemudian yang ke-9, ini orang Kristen itu percaya kepada Roh Kudus dan gereja yang kudus dan apa nih artinya? Halo, gambarnya hilang? Halo, ya, masih dengar? Masih jelas. Masih, Pak. Cuman slide-nya, Pak. Oke. Ya. Slide-nya hilang ini ya. Oke. Ya, ini kalau pas bicara Roh Kudusnya hilang. Karena pas saya di tempat saya lagi presentasi ini memang ada teman-teman saya yang nggak kelihatan pada sering ganggu ya. Ya ini biasa di sini ya rame. Kami ini kan lagi ya gitulah, ada orang-orang yang mau dengar kuliah juga. Tahu ya, makhluk-makhluk halus itu mau dengar kuliah saya itu. Karena nggak diundang jadi mungkin ganggu. Saya 3 kali rekaman di sini tuh selalu gagal terus, nggak tahu ini. Oke, mungkin saya akan ini ya. Apa? Oke, jadi ini kira-kira orang Kristen yang ke-9 itu adalah percaya kepada Roh Kudus. Jadi setelah Yesus itu naik ke surga, kemudian Roh Kudus itu diturunkan pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan tadi ya. Jadi Yesus Kristus itu bergaul dengan orang-orang, menampakkan diri kepada 5.000 orang sekitar 40 hari. Pada hari yang ke-50, Roh Kudus itu dicurahkan. Itu namanya peristiwa Pentakosta. Terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Nah, orang Kristen percaya itu. Jadi orang-orang Kristen yang meninggal itu sebelum pengadilan terakhir, ya rohnya berkumpul di situ, ada orang-orang kudus di sana itu. Yang menurut bahasa kitab itu adalah di surga, ya mungkin bahasanya teman-teman adalah nirwana itu atau apalah itu. Saya juga belum pernah pergi ke sana, tapi pengalaman hidup saya waktu masih kecil dulu saya itu dinyatakan sudah meninggal gitu ya. Jadi saya pernah meninggal itu usia 3 atau
23 tahun gitu. Tapi hidup lagi gitu loh. Jadi saya ini menjadi semacam indigo yang bisa ngelihat ada orang-orang yang roh-roh jalan itu saya bisa ngelihat karena saya pernah pergi ke alam dunia itu gitu ya, ke alamnya mereka itu, dan bisa komunikasi dengan mereka. Oke, jadi saya meyakini adanya Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu di dunia diutus dalam rangka untuk membimbing, melindungi orang-orang Kristen ya dari apa? Dari penganiayaan karena setiap ada orang Kristen selalu dianiaya. Ya, di Indonesia itu sama. Lebih dari 200 gereja yang dibakar ya, pendeta diancam, dibunuh dan seterusnya. Ya, kemarin ada penembakan pendeta di Papua dan sebagainya. Dalam sejarahnya orang Kristen itu nggak bisa lepas dari pembunuhan, dari ancaman, bahkan gereja kami juga ditutup juga ya oleh orang-orang inilah yang mampu garis keras ya. Itu justru mereka lupa karena Gus Dur pernah menyampaikan jangan menganiaya orang Kristen. Orang Kristen dianiaya itu malah berkembang karena sejarahnya itu orang Kristen berkembang karena penganiayaan, itu jangan lupa. Jadi kalau ada penganiayaan kita malah bersyukur gitu loh. Karena pasti ada perkembangan. Oke. Yang ke-10 gini, jadi kami itu mengakui adanya pengampunan dosa. Jadi kalau misalnya saya berdosa ya, saya berbuat dosa baik ucapan, tingkah laku, saya langsung datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa saya, ya sudah. Jadi saya sudah diampuni dan saya tidak akan mengulang lagi perbuatan itu gitu ya. Misalnya kalau di gereja itu ada seorang yang mau menikah, ternyata dia sudah MBA, tahu MBA ya, Merit by Accident gitu ya. Nah, kalau kami biasanya sebelum menikah itu kan ada bimbingan ya, yang cowok sama cewek dibimbing. Ternyata lolos ini nggak ketahuan kalau dia itu sudah MBA. Nah, ada gereja tertentu ya, ada gereja tertentu nggak mau melayani karena dia sudah MBA, dia berbohong, ditolak, bahkan tidak boleh ibadah pernikahannya di gereja nggak boleh di luar karena dianggap dia mencemari kekudusan Tuhan. Jadi kalau bagi kami itu di orang Kristen itu pernikahan yang kudus makanya. Jadi sakral. Jadi sebelum peresmian di gereja, pemberkatan di gereja itu nggak boleh hubungan seks gitu ya. Makanya kan kami ada semacam bimbingan pastoral, pengajaran menyiapkan teman-teman yang menikah ini. Nah, kalau mereka berdosa, ya mereka harus mengakui dosanya itu kan gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah ya ini kebangkitan tubuh yang ke-11, ini penting ya. Jadi keyakinan orang Kristen itu kalau dia mati sekarang, rohnya kembali kepada Tuhan, ya. Nah nanti pada saat Yesus datang yang kedua kali, maka dia akan dibangkitkan, ya. Ya saya yakin itu, ini kan keyakinan kami. Kalau di dalam bahasanya teman-teman Buddha kan ada reinkarnasi, kalau hidupnya baik ya nanti reinkarnasinya jadi baik kan itu. Kalau kami tidak menolak reinkarnasi, kami menolak inkarnasi bahwa karena kami nanti percaya pada Yesus, karena kami percaya pada Yesus, maka kami akan dibangkitkan dengan tubuh seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu tubuh kebangkitan misalnya. Yang terakhir, yang ke-12 adalah ini, hidup yang kekal. Jadi orang Kristen itu senang kalau meninggal itu senang gitu ya. Anda lihat misalnya kalau orang Kristen itu kan meninggal kan pada menyanyi semua ya. Ada teman saya itu meninggal, pokoknya dibilang gini, sebelum meninggal dia bilang, tidak boleh ada yang menangis pada waktu saya meninggal itu. Jadi selama 3 hari itu harus nyanyi gitu. Yang datang itu nggak boleh sedih ya. Harus nyanyi karena kebahagiaan bahwa orang Kristen kalau dia meninggal, dia bertemu kepada Tuhannya, bertemu kepada Sang Penciptanya, dan dia akan menerima hidup yang kekal itu. Ini keyakinannya seperti itu. Nah itu teman-teman, itu hal yang saya sampaikan secara singkat, secara fundamental, secara mendasar tentang ajaran kekristenan. Oke, silakan kalau ada tanya jawab, silakan Bu Latifah bisa mengkoordinir ya, atau menjadi moderator. Silakan Bu Latifah. Ya, silakan. Iya, ada yang mau bertanya? Tadi mungkin ada yang kurang Saya gas ya. Juga Bu. Silakan, silakan. Ya silakan. Saya Bu bertanya. Nah, silakan. Ya. Saya Bu. Sebutkan nama ya, silakan. Saya dulu ya. Ya, monggo. Oh iya, ya silakan. Yudi. Ya, silakan Yudi ya. Nah, Ya. Saya menanyakan di dalam agama Kristen kenapa harus ada perjanjian lama dan perjanjian baru itu? Oh ya. Oke, itu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Saya Pak bertanya, Windy. Ya, silakan. Ya, silakan Indi. Ya ini Pak, ini kan baru pertamanya saya belajar tentang agama Kristen Pak. Jadi mohon maaf jika nanti ada kata-kata yang salah. Nggak apa-apa, silakan baru berkata aja. pertama Pak.
Iya, ya, Jadi saya silakan. ingin bertanya di sini. Tadi sih saya belum mendengarkannya secara langsung ya. Ini yang saya Ya, tanyakan ini ada itu, rekaman kan nanti bisa direkam tuh. Ya, Ya Pak, ya, ada Pak. Tanpa yang saya izin. tanyakan ya itu silakan ya. ya atas dasar apakah ya Yesus Kristus itu dianggap sebagai Tuhan? Karena kan kita melihat ya mohon maaf Pak, Yesus Kristus itu kan disalibkan gitu. Kedua tangannya itu kan dipaku, Pak. Kan Hmm, itu kan seolah-olah seperti orang yang lagi tersiksa. Nah, atas dasar apakah agama Kristen ini iya. menganggap Yesus Kristus sebagai Tuhan, Pak? Ya, terima kasih, Oke. Pak. Oke, makasih ya Yudi dan tadi Indi ya. Oke. Yang pertama, mengapa peta perjanjian lama perjanjian baru ya. Jadi tadi saya nyampaikan bahwa Kristen itu muncul itu kan kapan, itu sejak abad ya kalau melihat di dalam sejarah itu kan sebelum Masehi sudah ada ya. Jadi perjanjian lama atau Old Covenant itu adalah kaitannya dengan konsepnya adalah dulu Allah itu memilih bangsa Israel ya, menjadi bangsa pilihan. Ya kalau ditanya, kalau lihat di dalam film Ten Commandments itu kan, kalau pernah lihat film tentang dasar Tita itu kan, bangsa Israel itu dulu kan karena ada takluk, ada kelaparan, lalu untuk mencari makan dia pergi ke Mesir gitu kan. Supaya bisa itu. Nanti sana berkembang. Kita tentang Nabi Yusuf itu ya. Nah kemudian dia semakin banyak. Nah ini mengkhawatirkan orang-orang Mesir. Lalu orang Mesir menindas mereka, diperbudaklah orang-orang Israel ini. Ya sekian abad itu ya. Nah kemudian Allah menjanjikan bahwa aku akan menyelamatkan bangsaku ini. Lalu mereka keluar dari Mesir. Perkiraan para ahli itu ada sekitar 300.000 waktu itu orang yang pergi dari Mesir ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu sekarang yang Israel sekarang ini ya. Yang sekarang namanya Israel itu sekarang di situ. Nah, dalam proses itu ada sekitar 50 tahun ya dari proses keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, sekitar 50 tahun itu Allah menjanjikan bahwa aku akan menyelamatkan engkau. Maka perjanjiannya itu oleh Allah diwujudkan dalam bentuk ada dua loh batu. Ya, dua loh batu itu diberikan pada Musa di Gunung Sinai. Bahwa intinya aku akan tetap melindungi, aku akan memerintah kamu ya secara langsung. Itu yang disebut dalam konsep teologi adanya pemerintahan teokrasi, di mana Allah itu memimpin Israel itu secara langsung ya. Pada zamannya Musa itu dipimpin langsung pada waktu siang di padang gurun itu, karena keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu pada waktu siang dipimpin oleh adanya tiang awan ya. Di padang di Mesir kan belum ada, waktu itu belum ada Google Map, belum ada kompas segala macam, ya pakai tiang awan. Kalau malam pakai tiang api, nuntun jalan tuh. Karena waktu itu kan belum padang belantara lah itu ya. Nah itu Allah, itu namanya pemerintahan teokrasi. Jadi Allah memerintah langsung kepada umat. Sekitar 300.000 orang umat Israel pada waktu itu. Berjalan kurang lebih sekitar 50 tahun karena mereka Balilo ya. Namun dalam perkembangan berikutnya mereka itu menolak Allah, menolak Yahweh ini. Nah, sehingga Allah mengutus para nabi-nabinya. Para nabi-nabinya pun juga ditolak, bahkan dibunuh ya. Nah, sehingga ya namanya perjanjian lama itu kemudian dicabut oleh Tuhan gitu. Nah, udahlah kalau gitu kamu sih bangsa yang bebal, bangsa yang tidak mau mendengarkan aku, bahkan nabi-nabiku kamu tahu bahkan dibunuh. Udahlah, sekarang perjanjian dibuka, diberikan pada orang-orang di luar orang Yahudi. Nah itu nampak di dalam perjanjian baru itu. Jadi mulai dibuka pada bangsa-bangsa lain. Jadi sesungguhnya di awal itu adalah perjanjian lama itu konsepnya Allah menjadi Allahnya orang Yahudi secara langsung dan memimpin langsung bangsa ini. Tapi karena mereka menolak Allahnya sendiri, bahkan membunuh para nabinya atau membunuh para nabinya, maka dibukalah perjanjian baru. Sekarang keselamatan itu, ya siapa yang percaya kepada Yesus ya dia selamat, termasuk saya orang Indonesia, orang Asia, karena saya percaya ya selamat. Jadi sekarang pintu keran keselamatan itu dibuka kepada seluruh bangsa, orang Eropa, orang Amerika, orang Afrika, orang Amerika Latin. Kalau percaya kepada Yesus ya selamat gitu. Kalau dulu hanya dibatasi kepada orang Yahudi saja gitu. Nah, itu kemudian berkembang. Makanya ada perjanjian baru. Perjanjian baru itu intinya adalah bahwa aku akan menyelamatkan bangsa yang percaya kepadaku ya kepadaku ya, aku akan mengukirkan bukan di dalam loh batu tapi dalam hati mereka.
Nah, kemudian muncullah istilah namanya adalah perjanjian baru itu. Jadi perjanjian baru itu ada perjanjian yang memperbarui perjanjian lama yang dibuka lebih luas anunya ya, kerannya lebih luas. Itu yang jawabannya. Lalu yang kedua tadi, mengapa Yesus itu kan disalibkan kok dituhankan. Jadi memang tadi ya, kalau lihat dalam pengakuan iman percaya tadi kan, bahwa Yesus ini bukan hanya manusia, karena kelahirannya adalah kelahiran bukan karena hubungan antara suami dan istri, tapi kelahirannya karena ada Roh Kudus di situ. Jadi ada faktor ilahi di situ. Jadi bukan karena hubungan suami istri, tapi karena Allah memilih Maria ini. Jadi dia sudah ada sifat ilahinya pada saat dia dilahirkan itu. Dan kelahirannya Yesus pun juga ditandai dengan adanya ribuan bayi yang dibunuh oleh Raja Herodes pada waktu itu. Raja Herodes ini merasa khawatir, merasa takut ya, karena disaingi adanya raja baru. Ya, karena orang Yahudi percaya bahwa nanti akan lahir raja baru. Dan raja baru ini adalah Yesus itu, sehingga bayi-bayi yang lahir pada waktu itu dibunuh semua. Yesus sebenarnya diungsikan ke Mesir sementara ya, karena untuk menghindari aniaya atau pembunuhan dari pasukan Raja Herodes itu ya. Nah, ada beberapa peristiwa. Kemudian bukti lagi pertama dari segi kelahirannya, ya itu bukan kelahiran biasa. Ya. Kemudian yang berikutnya disalibkan dia mati ya, itu menunjukkan bahwa dia manusia. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dan tadi saya katakan dia kemudian selama 40 hari itu menunjukkan dirinya kepada sekitar 5.000 orang yang percaya itu ya. Ya, dengan tubuh kebangkitannya itu dia menyatakan dirinya ke sana. Itu menjadikan orang itu semakin percaya, dan kemudian di hari yang ke-40 itu Yesus naik ke surga gitu ya. Jadi itu yang kemudian dipercaya oleh orang Kristen bahwa Yesus itu juga manusia. Jadi namanya inkarnasi ya. Inkarnasi. Jadi agak beda dengan konsep reinkarnasi. Ini inkarnasi di Allah yang menjadi manusia. Dan diri Yesus itu ada di dalam Yohanes pasal 1, juga dalam kitab Filipi, dan di kitab suci itu ada ya konsep namanya ajaran teologi namanya inkarnasi. Nah, sehingga orang Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya yang menjadi manusia, sehingga dipercaya oleh orang Kristen itu. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ya baik Pak, terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Yuk. Yang lain? Oke, silakan. Ya, saya ingin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ya, saya Nanik, Pak. Namanya siapa namanya? Nanik, Pak. Oke, Nanik ya. Ya, saya ingin bertanya. Jawa ya, Nanik ya? Iya, betul. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Yo, Jawa Tengahnya yang mana itu? Oke, silakan ya. Iya. Daerah Banyumas, Pak. Oh, Banyumas. Yo, ngapak-ngapak doh. Betul, ngapak-ngapak Pak. Ya. Betul. Ya. Saya ingin bertanya tentang mungkin agak sedikit keluar dari pembahasan ini tentang pengakuan Kristen. Mungkin bisa dijelaskan tentang perbedaan Kristen Katolik dan Kristen Protestan begitu, Pak? Karena kan ini untuk pengetahuan bagi kami ini penting juga begitu. Kemudian yang kedua, tadi kan Bapak menjelaskan tentang yang misalnya ada pasangan yang MBA begitu ya. Itu mungkin tentunya kan, tapi kan pernikahan itu kan harus yang kudus begitu. Tapi mungkin gereja atau jemaatnya ada solusi untuk itu misalnya begitu. Terima kasih. Oke, jadi perbedaan Kristen dan Kristen Katolik ya. Kalau saya itu alirannya Kristen Protestan ya. Jadi, namanya Protestan kan suka memprotes ya. Jadi itu ada sejarahnya. Ya, itu ada filmnya. Jadi kami termasuk orang-orang yang kritis ya. Jadi sejarahnya itu memang dulu itu Kristen itu satu di Eropa ya. Sampai abad yang ke-16 itu satu ya. Jadi saya ceritakan kan kejayaan Kristen itu terjadi di abad yang ke-3, ke-4 dan ke-5 pada saat pemerintahan ada di Alexandria itu kejayaannya Kristen di situ. Jadi agama Kristen dijadikan agama negara pada waktu itu. Kemudian juga Calvin pada abad yang ke-17 itu menjadikan Swiss itu menjadi negara yang berbasis Kristen. Sampai sekarang kan negara Swiss itu loh. Negara Swiss itu kan negara yang maju yang nggak pernah berperang tapi nggak punya militer gitu. Itu pernah diterapkan konsep teokrasi di mana hukum-hukum Tuhan itu diterapkan langsung. Jadi sejarahnya adalah dulu satu. Nah, kemudian pecahnya itu begini. Jadi pada waktu itu kalau pernah dengar cerita tentang perang salib ya. Jadi perang salib itu kan
perang sebenarnya secara politis ya. Pada waktu itu intinya adalah bahwa Paus itu membutuhkan anggaran, membutuhkan dana untuk pembangunan ya, pembangunan kastil, pembangunan gereja ya Saint Peter itu kan. Nah, dan memang pada waktu itu kekaisaran di Turki dan sebagainya juga ekspansi ke Eropa, menguasai daerah Eropa itu kan. Nah, kemudian perang ini dijadikan perang politis dalam rangka untuk mengumpulkan dana. Itu adalah Paus mengeluarkan namanya surat Aflat. Nah, surat Aflat ini adalah surat pengakuan dosa. Jadi orang yang berdosa, misalnya mencuri atau zina gitu ya, dengan membeli surat Aflat itu, maka dosanya akan diampuni. Nah, itu pada waktu itu kekuasaan Kristen itu sudah mencapai ke seluruh Eropa ya, Belanda, Jerman, Italia, Prancis dan sebagainya, itu semua negara Kristen semua. Nah, kemudian ada orang namanya Martin Luther, abad yang ke-17 ya, 15 sekian lah itu. Itu memprotes. Dia sebenarnya juga mahasiswa teologi ya. Dia memprotes, loh, kita berdosa kok membeli kertas ya. Pengakuan dosa itu nggak bisa karena kita membeli kertas ya. Dia mencari kebenaran. Dan dia menemukan dalam kitab Roma itu, dalam kitab Roma dikatakan bahwa orang benar itu hidup oleh karena iman, bukan karena hidup karena membeli aflat atau kertas pengakuan dosa. Lalu dia membuat ada 90 dalil. Ya, intinya adalah benar dia ingin mengajak diskusi itu. Misalnya dia ingin menanyakan apa bisa sih misalnya dosa itu diakui karena membeli aflat gitu ya. Apa sih ajaran gereja? Mau kitab suci atau ajaran Paus misalnya gitu kan. Dia membuat ada dalil-dalil itu. Nah, dalil-dalil Luther ini kemudian menghebohkan gereja, juga para pemimpin umat pada waktu itu sempat marah dan akhirnya Luther diputuskan untuk dibunuh lah karena dianggap berani melawan negara, dibunuh kan. Nah, lalu kemudian dicarilah si Luther ini, tapi Luther kemudian dilindungi oleh Raja Jerman pada waktu itu, dilindungi supaya dia tidak dibunuh dan dilindungi. Nah, pada waktu abad yang ke-16 itu ada orang namanya Gutenberg. Gutenberg ini adalah tokoh yang menemukan mesin cetak. Ya, makanya mesin cetak yang terkenal itu namanya Gutenberg. Gutenberg itu dari Jerman sana. Dari Jerman. Nah, waktu Luther anehnya disembunyikan oleh raja itu, dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Kan sebelumnya dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani ke bahasa Latin. Nah, Luther menerjemahkan itu. Nah, tulisan-tulisan Luther juga banyak dibaca oleh masyarakat sehingga di Jerman itu terjadi kemudian revolusi atau konflik secara horizontal antara rakyat biasa dengan para bangsawan, rakyat biasa dengan para agamawan. Ya, selama ini kan mereka tidak bisa membaca bahasa Latin. Nah, setelah Luther menerjemahkan itu dalam bahasa Jerman, mereka paham. Nah, terjadilah kemudian revolusi di Jerman itu. Nah, sesungguhnya Luther ini dipakai oleh Raja Jerman pada waktu itu karena Raja Jerman tidak mau tunduk di bawah Paus pada waktu itu. Jadi kalau lihat kekuasaan Paus itu adalah juga menguasai negara-negara yang lain. Nah, Jerman setelah ada peristiwa itu kemudian lepas dari Paus dan dia menjadi negara yang terpisah dengan Vatikan gitu ya. Vatikan itu kan sekarang jadi negara. Jadi itu ada di Italia. Di Italia itu ada Vatikan di negara dalam negara. Nah, dari sejak peristiwa itu abad 16 itu, maka orang-orang yang memprotes itu disebut Protestan. Ya, kami ini orang-orang yang memprotes. Nah, itulah bedanya dari sana. Bermula dari sejarah itu, kemudian bedanya di mana? Nah, orang-orang Kristen itu yang Protestan itu dia tidak percaya misalnya dengan hal yang sifatnya klenik-klenik. Ya, misalnya kalau yang di teman-teman Katolik itu masih percaya dengan hal ritual, dengan tradisi, misalnya nyekar, ya itu masih kalau orang Kristen percaya nggak terlalu ini percaya kepada arwah-arwah gitu. Kalau orang Kristen Protestan dia nggak percaya. Ya, terus kemudian percaya bahwa arwah itu yang meninggal itu bisa datang dan bisa didoakan dan sebagainya. Kalau orang Kristen Protestan ya sudah meninggal ya sudah selesai, dia kembali kepada Tuhan, selesai, nggak ada lagi balik kepada orang yang hidup dan sebagainya. Jadi bermula dari sejarahnya itu karena konflik teologis, kemudian konflik politis, kemudian terpisah gitu ya.
sehingga menjadi aliran sendiri. Dan ajaran Luther itu kemudian gayung bersambut dengan revolusi di Perancis. Jadi Belanda, akhirnya Belanda, Perancis setelah Jerman berhasil keluar dari cengkraman Vatikan, dari zaman Paus, negara-negara sudah mulai keluar, ya nggak mau dikuasai oleh Vatikan gitu ya. Belanda itu ada di sana tokohnya, kemudian Perancis itu tokohnya John Calvin itu ya. Calvin juga banyak pengaruh juga di Belanda terus, sehingga gereja-gereja Protestan, gereja-gereja mereka menyebutnya gereja Lutheran ya. Nah, gereja Lutheran itu kalau di Indonesia itu gereja HKBP. HKBP itu pahamnya Lutheran. Kalau saya itu pahamnya Calvinis ya. GKI, Gereja-gereja Indonesia. Kalau Anda pergi ke Malang kan ada tuh, ada Bakwan Kawi kan, Bakwan Malang itu kan di dekat gereja tuh, ada gereja GKI itu aliran Calvinis atau GKJW kalau di Jawa Timur itu alirannya adalah aliran Calvin ya, Protestan ini gitu ya. Nanti bedanya adalah perbedaan secara dogmatis. Kalau di Katolik itu karena Maria ini adalah melahirkan Yesus yang adalah Tuhan Allah, maka Maria itu disetarakan dengan Allah gitu ya. Karena ada Bunda Allah kan gitu. Kalau kami tidak, Maria tetap Maria sebagai manusia. Jadi ada perbedaan secara doktrin ya. Jadi ada yang mendasar yang berbeda. Karena tadi ya, jadi Protestan itu muncul karena kritik terhadap ajaran Katolik yang dianggap menyimpang. Oleh siapa? Dikritik oleh Luther, dikritik oleh Calvin. Bahkan Luther dan Calvin itu diancam dibunuh dan dikejar-kejar dan tulisannya banyak dibakar ya. Namun pada waktu ada namanya seorang Gutenberg itu menemukan mesin cetak dan kemudian karyanya dipublikasikan ke seluruh Eropa. Jadi kemudian ajaran Luther, ajaran Calvin itu berkembang dan menguasai Eropa. Jadi Eropa itu dibangun karena adanya revolusi Protestan ini, istilahnya reformasi. Jadi reformasi abad 16 di Jerman, di Belanda, ya itu dampak dari pemikiran Luther ini dan juga Calvin. Tokohnya dua ini. Jadi kalau sekarang Anda pergi ke Jerman, ke Belanda juga ke Prancis ya, itu tinggalannya Luther itu masih ada di sana. Jadi setelah 5 abad itu masih ada. Jadi ada gerejanya, ada peradabannya dan seterusnya itu ya. Jadi bahkan juga ajarannya meluas ke seluruh dunia sampai ke Indonesia ini ajarannya. Pengikutnya juga ada. Itu ya. Nah, Katolik bedanya itu dengan Kristen adalah kaitan dengan dogmanya, dengan ajarannya, juga karena sejarahnya tadi ya. Lalu yang tadi tentang solusi MBA tadi ya. Ya kalau di gereja kami di KJ atau GKJW itu kalau tahu MBA ya dilayani dulu, artinya ada di pastoral ya, digembalakan, ada di konseling ya, diajari, terus kemudian dia mengaku dosa. Ya. Di depan siapa? Di depan pendeta dan majelis. Majelis itu adalah pengurus gereja ya, para imam ya, yang membantu pendeta. Ya biasanya ada sekitar 10, ada 20, kalau di tempat kami ada 35. Jadi dia mengakui perbuatannya di depan pendeta dan majelis pengurus gereja. Selesai mengakui, lalu diumumkan. Jadi pertama digembalakan, di konseling, lalu dia mengakui di depan pendeta dan disaksikan oleh majelis. Lalu diumumkan 2 kali di gereja. Tempat kami itu aturannya diumumkan 2 kali, 2 minggu berturut-turut dulu ke bawah. Misalnya si A dan si B ini telah mengaku dosa, bla bla bla, ya. 2 minggu. Nah setelah itu baru kemudian bisa dilangsungkan pernikahan di gereja itu. Itu solusinya, Mbak. Oke, makasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, ya. Terima kasih Pak Guno. Ada yang lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Ada, Bu. Ya. Saya, Bu. Yo. Antri. Antri. Singkat padat ya, silakan. Ya. Ya. Siapa dulu, Bu, ini? Ya, Indah, monggo. Baik. Di sini saya mau menanyakan. Kan Di sini apa di situ? Ya. Menurut agama Kristen kan tidak mengenal reinkarnasi ya, Pak. Jadi mengenal apa? Mengenal apa? Reinkarnasi kan? Oh iya.
Ya, jadi semisal kalau umat Kristen membuat kesalahan, terus jika umat Kristen itu meninggal, kan bagaimana mereka akan terlahir kembali, Pak? Oke, Atau mereka katanya kalau nggak salah tadi hidup yang kekal ya, Pak? Ya. Jadi Bagus. Ya. mereka yang meninggal tidak akan terlahir di neraka atau di alam yang sengsara lainnya ya, Pak? Oke. Ya, baik. Ya. Oke, ada lagi? Silakan ya. Ada Saya, Pak. Pak. Ya, silakan. Siapa yang dulu nih? Ya. Ya, satu. Siapa? Saya, Bu. Ya, siapa? Ya. Monggo. Siapa Bu? Silakan. Ya. Silakan. Ya, saya mau bertanya, Pak. Kan tadi Bapak sempat menjelaskan tentang seseorang yang telah meninggal, di mana orang Kristen percaya bahwa orang tersebut kalau sudah meninggal, rohnya akan langsung ke surga. Nah, tapi di agama Buddha percaya di mana seseorang yang hidup saat ini jika melakukan maksud saya perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini menentukan seseorang itu terlahir di alam surga maupun alam rendah. Jadi pertanyaan saya, apakah orang tersebut jika di kehidupannya saat ini melakukan perbuatan yang salah akan tetap terlahir di alam surga, Pak? Oke, ini pertanyaan bagus, berat-berat ini. Mungkin ini Terima kasih, Pak. 3 SKS itu 1 semester. Oke, yang pertama tadi pertanyaan tentang tentang kelahiran kembali gitu ya. Jadi memang tadi saya jelaskan bahwa dalam pengakuan iman Kristen itu imannya ya mengakui bahwa orang yang meninggal itu ya fisiknya kan meninggal, sakit ya, selesai dikuburkan, biasanya dikuburkan ya atau diperabukan ya. Itu ya. Selesai fisiknya secara fisik. Namun yang namanya manusia itu kan ada 3. Tadi dari tubuh ya, ada tubuh, ada jiwa, ada roh ya. Nah, pada waktu meninggal tubuhnya itu ya habis karena sakit ya sudah selesai. Tapi jiwa dan rohnya ini kan kemana? Jadi pertanyaannya itu kan. Nah, saya menjawab tentang katanya dengan roh tadi. Nah, dalam ajaran Kristiani itu karena kita percaya pada Roh Kudus bahwa roh itu kan kalau menurut ajaran Kristiani, manusia itu hidup karena dari hembusan roh dari Allah. Ya. Kalau di dalam kitab Kejadian 1 itu, pada waktu saat penciptaan manusia itu, Allah membuat manusia itu dari tanah, kemudian tanah itu diberikan napas hidup, dihembuskan. Jadi kalau dia meninggal, manusia itu meninggal, ya kembali kepada penciptanya. Siapa penciptanya? Yang dipercaya Tuhan Allah itu. Nah itu ya, jadi dia tidak mengenal konsep balik lagi, kan ini langsung dia ke penciptanya itu ya tadi saya menceritakan juga tentang ya saya pernah pergi ke pinggirannya waktu kecil, karena waktu kecil ya saya belum tahu apa-apa, masih umur 2 tahun 3 tahun pernah pergi ke alam itu ya belum tahu banyak karena belum kemasuk ke intinya kan itu ya. Nah tapi saya punya pengalaman yang spiritual seperti itu gitu ya pernah didatangi juga oleh Yesus dan sebagainya, pernah melihat penglihatan dan sebagainya ya. Jadi saya percaya ada dunia lain yang lebih kekal dari dunia sekarang kita ini. Nah, itu yang kita sebut dengan keyakinan kita itu adalah kehidupan kekal atau yang istilahnya surga. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah tadi pertanyaan kedua Mbak Sahabat tadi mengatakan kalau dia jahat gimana gitu ya. Nah, kalau dia jahat itu memang ada tempatnya sendiri yang disebut dengan neraka gitu kan. Neraka. Jadi kalau dalam kepercayaan iman Kristen itu ada yang namanya malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini adalah malaikat yang menjemput orang-orang yang mau meninggal. Kalau dia itu orangnya baik, dalam arti dalam hidupnya, kesalehannya sebagainya baik, langsung dijemput oleh dia, dicabut nyawanya, meninggal lah gitu kan. Nah, nyawanya dibawa oleh Jibril ini, ya dibawa ke satu tempat, ya, satu tempat yang di mana di situ banyak orang-orang kudus. Tadi disebutkan dalam pengakuan iman Kristen tadi ada persekutuan orang-orang kudus. Ya, tempatnya itu di sana, di luar dunia inilah itu. Nah itu untuk orang yang baik gitu ya. Nah kalau dia orangnya yang jahat, maka dijemput oleh malaikat namanya malaikat Lucifer atau terkenal dengan iblis itu. Jadi Lucifer
atau iblis itu dulu adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan, maka kemudian dia dihukum menjadi malaikat jahat, dan dia juga banyak pengikut. Jadi orang-orang jahat itu ada tempatnya sendiri yang namanya neraka gitu. Kalau pernah dengar istilah neraka ya ditempatkan ke sana dia. Gitu. Jadi untuk orang yang baik ada tempatnya sendiri, terus dengan orang-orang yang kudus, tempat yang orang yang jahat, ya langsung ke neraka itu, dibawa ke situ. Sambil menunggu nanti masa penghakiman atau pengadilan terakhir. Kapan itu pengadilan terakhir? Kalau menurut keyakinan orang Kristen, pengadilan terakhir itu adalah pada saat nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus akan datang yang kedua kali, dia bukan sebagai manusia, dia sebagai Tuhan yang mengadili semua yang hidup dan yang mati. Kapan kita tidak tahu. Ya, tapi tanda-tandanya jelas. Di dalam kitab Timotius disebutkan kedatangan akhir zaman, kedatangan Yesus itu ditandai dengan adanya perang. Ya, adanya perang, adanya anak yang berani sama orang tua, gitu kan? Adanya orang yang mencintai uang daripada mencintai Tuhannya, gitu kan? Adanya perselingkuhan, adanya dosa seks, macam-macam. Itu ada tandanya di dalam 2 Timotius pasal 3 itu disebutkan tanda-tanda akhir zaman itu kalau ada, berarti itu dekat dengan kedatangan. Namun tidak bisa dipastikan kapan datangnya, hari apa dan berapa nggak tahu. Hanya dikasih tahu sinyalnya, tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda dikasih tahu ada orang yang jahat, orang yang tega anak membunuh ibunya dan sebagainya. Itu tanda-tanda kejahatan semakin memuncak, maka itulah tanda-tanda akhir zaman kalau menurut ajaran. Demikian jawaban saya. Oke, makasih. Yang lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Nama siapa? Jawabannya, Pak. Namanya siapa namanya? Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih Tuhan berkati ya. Bertanya lagi. Namanya Saya Sam disebutin Hendri, Pak. dulu. Nama Ya. saya Hendri. Oke, Hendri ya, silakan Hendri. Ini saya penasaran. Boleh saya bertanya 2 pertanyaan, Oke, Pak? Boleh. Pertanyaan pertama ini berkenaan tentang ketika dalam Kristen kan ketika ada salah satu keluarganya meninggal kan, di sana keluarga yang masih hidup ini kan tidak boleh menangis seperti itu, harus sejenis bernyanyi seperti itu, Pak. Jadi dalam Kristen itu caranya agar keluarganya yang ditinggal ini tidak menangis itu bagaimana, Pak? Dan saya pikir ketika keluarga kita yang meninggal itu pasti untuk menahan rasa tangis itu pasti sangat sulit sekali, Pak. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan juga ketika ada keluarga yang meninggal seperti itu, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua nih, kan ada tadi tentang konsep pengampunan dosa seperti itu, Pak. Pengampunan dosa ya. Iya. Jadi apakah ada syarat-syarat tertentu seperti itu, Pak, ketika umat Kristen ini melakukan perbuatan jahat seperti itu, seperti kayak membantai lah seperti itu, untuk bisa diampuni dosanya oleh Yesus seperti itu, Pak? Oke, saya jawab ya. Yang pertama, untuk tidak boleh menangis. Jadi ya memang secara manusiawi ya. Misalnya keluarga kita meninggal, ya. Karena kita kan punya ikatan batin ya, sudah sekian puluh tahun. Pasti secara manusiawi itu menangis ya, mengeluarkan air mata itu ya. Itu karena kemanusiaan ya. Jadi boleh menangis, tapi jangan sampai dikuasai oleh kesedihan, itu maksudnya. Maksud dari pernyataan saya bahwa boleh menangis secara wajar, tapi jangan sampai dikuasai sampai berhari-hari, berbulan-bulan nggak makan segala macam. Akhirnya kan itu meluluhkan dari iman. Kan iman Kristen kan meyakini bahwa orang yang meninggal itu di dalam Yesus Kristus, ya dia akan senang hidupnya, dia akan bahagia, dia tidak lagi menderita, ya, dia akan hidup yang kekal. Namun toh ada karena kesedihan ya, karena faktor ikatan sosial, ikatan psikologis tadi itu ya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana supaya nggak menangis, ya diyakinkan. Bahkan biasanya kalau orang Kristen itu meninggal karena dimakamkan sore ya, malam hari itu ada penghiburan. Nah, penghiburan itu diberikan nasihat-nasihat oleh pendeta sama warga setempat, ada paduan suara, ada nyanyi di situ ya, untuk menguatkan warga bahwa nggak usah sedih karena yang kamu sekarang ditinggalkan ini, yang almarhum atau almarhumah itu sudah bahagia hidupnya. Jadi kalau kamu sedih, dia ikut sedih juga kan gitu loh. Jadi nggak rela, nggak ikhlas ya. Terus dia diyakinkan bahwa ajaran orang Kristen itu kalau dia meninggal itu hidupnya sudah lebih senang, ya nggak menderita, nggak susah, nggak mikirin sakit ya.
nggak mikirin bagaimana besok makan ya. Jadi lebih senang hidupnya. Jadi ada ini menyangkut tentang iman ya, keyakinan. Kalau imannya belum kuat seperti itu, memang biasanya dia akan berhari-hari menangis ya. Ada teman saya juga yang sampai hari ini pun juga belum bisa menerima karena suaminya meninggal kan. Itu ada itu waktu ya, makanya perlu penghiburan biasanya hari pertama, hari ketiga, hari ke-7 sampai 40 ada penghiburan. Yang menghibur adalah warga di sekitar situ ya. Ada firman Tuhan disampaikan, ada nasihat, ada nyanyian ya. Jadi kalau semakin dikuatkan oleh warga, biasanya satu komunitas atau namanya kering atau wilayah itu bisa sampai 50. Kalau tempat kami itu ada sekitar ya 50 orang ya. Satu wilayah. Dan kami ada per wilayah kan. Masing-masing wilayah itu ada pengurusnya, ada orang yang agamanya majelis, ada pengurus yang mengelola. Itu ya, jadi dikuatkan. Lalu yang kedua tadi tentang pengampunan dosa ya. Jadi ini juga konsep yang diyakini orang Kristen. Kan pertanyaannya adalah mengapa Yesus itu kok mati kan? Kok rela dia dianiaya, dipukuli, bahkan disalibkan. Nah, kami juga mengkritisi sebenarnya Yesus pun juga bisa lepas dari penganiayaan ya. Dia bisa menghilang pada waktu itu. Teman dia nggak melakukan itu. Kalau dia misalnya tidak menerima istilahnya tugas dari Tuhan untuk meninggal itu dengan cara jalan salib, jalan penderitaan itu, secara kalau dia pikir secara egois, ya ngapain saya mikir itu, lebih baik aku aja lah, lari aja atau menghilang saja, selesai kan. Itu bisa dilakukan. Namun itu nggak dilakukan oleh Yesus karena dia tahu bahwa jalan yang dilalui untuk menyelamatkan manusia, dia harus melalui penderitaan, dianiaya, diludahi, dicambuk dan sebagainya ya, sampai dia mati, ya, dipaku mati dan sebagainya. Itu harus dilalui. Secara manusiawi dia menjerit, dia menangis ya, dan dia harus melalui itu gitu loh. Nah, setelah Yesus mati itu, tujuannya adalah kalau Yesus tidak mati, maka manusia nggak bisa diselamatkan gitu loh. Ya tadi kembali ke perjanjian lama tadi ya, perjanjian baru. Jadi Yesus datang ke dunia ini dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang percaya. Gitu. Makanya ada pengampunan dosa. Misalnya orang berdosa, misalnya membunuh ya, kan dosa itu. Kalau secara hukum diadili dia masuk penjara, ya selesai kan, ya kan. Tetapi dari segi rohani, dari segi psikis, dia pasti akan dikejar-kejar perasaan bersalah, gitu kan. Nah penyelesaiannya adalah biasanya romo atau pendeta itu mendatangi orang ini dan dia mengaku kemudian didoakan, ya memang butuh waktu ya lama itu ya, akhirnya dia bisa diampuni dosanya. Jadi ada kan di dalam kitab suci ajaran bahwa orang yang juga katakanlah kalau sampai di ajaran Kristen itu kan begini, kita baru mikirin ya, lihat cewek, lihat cowok ganteng atau cantik, mikirin aja itu dianggap sudah berzina, itu dosa gitu. Jadi apa yang kamu lihat, kamu ingini, dan itu membangkitkan seks, nafsu seks, itu dianggap dosa. Nah itu berdosa yang kelihatan tuh, gitu. Kemudian juga dosa-dosa kecil lain misalnya tentang copy paste kalau bahasa mahasiswa ya, menyontek dan sebagainya, mencuri itu kan dosa. Nah itu harus diampuni. Nah kita punya jaminan karena Yesus telah mati dan kita percaya maka Yesus bisa mengampuni dosa kita. Ya, berapapun dosa yang kita lakukan. Nah kemudian konsekuensinya adalah kalau sudah diampuni dosanya dengan cara kita mengaku ya baik secara pribadi langsung atau datang kepada kita, ya kita tidak boleh lagi mengulang itu. Itu istilahnya bertobat ya. Jadi kalau saya misalnya menyontohkan orang itu mencuri, ya dia mengaku sungguh-sungguh mengaku ya sudah selesai, diampuni dosanya dan tidak mengulang lagi. Itu menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bertobat. Tetapi sebaliknya kalau misalnya dia mencuri, kemudian datang kepada pendeta, pada romo, mengakui dosanya selesai, besok pagi dia mencuri lagi ya berarti orang ini nggak sungguh-sungguh dia bertobat. Ya, kalau dia sungguh-sungguh bertobat maka pengampunan itu berlaku bagi dia. Tapi kalau pengakuannya tidak sungguh-sungguh ya pengampunan dosa itu nggak terjadi pada dia. Jadi dosa itu kan definisinya adalah definisi dosa itu kan terpisahnya antara manusia dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada kejahatan. Ya, sehingga dipisahkan oleh dosa tadi itu. Dosa itu apa? Ya, tadi mencuri, membunuh, berzina, dan seterusnya itu ya, itu dosa itu.
Jadi intinya perbuatan-perbuatan daging itu. Makanya kan saya lihat kalau saya tertarik dengan Buddha itu dalam sejarahnya kan dia banyak saya melihat ada kesamaan dengan ajaran Yesus itu adalah misalnya supaya tubuh ini, mungkin saya bisa salah ya, saya hanya lihat filmnya aja dan baca sedikit dia punya tulisan itu, bahwa supaya tubuh ini tidak berdosa maka akan dibebaskan dari hawa nafsu kan, betul kan? Gitu, marah, bencian dan sebagainya itu. Ya, jadi kalau kita sudah bebas dengan keinginan-keinginan dunia ini ya itu sudah, kalau bahasa teman-teman kan itu sudah apa, nirwana atau apa gitu ya. Lah, itu kan dosa-dosa yang diberikan. Nah, Yesus datang itu dalam rangka untuk mengampuni itu supaya kita sungguh-sungguh tidak dikuasai oleh hawa nafsu dunia ini. Itu jawaban saya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak. Yo, kasih ya. Ada lagi? Ada Pak. Yo, silakan. Nama siapa? Silakan tanya. Ya, nama saya Ardi. Saya ingin bertanya Pak. Ya, saya bertanya tentang apa namanya, berasal dari tempat saya juga. Dari Kalimantan, ya, di mana Kalimantan tersebut. Kalimantan mana? Timur atau barat? Kalimantan Selatan. Oh, Selatan, Kasur ya. Ya, di mana khususnya masyarakat Kalimantan Selatan itu sangat kental dengan tradisi. Ya, namanya tradisi itu kan tidak bisa ditinggalkan ya, dari turun temurun itu tidak bisa dilepas, tidak bisa ditinggalkan. Ya, kebetulan keluarga saya beragama Kristen. Terus ya, keluarga saya beragama Kristen. Kemudian ada tetangga saya melakukan apa namanya, seperti sesajian itu loh. Sesajian untuk ya itu sesajian. Terus ya, keluarga saya yang agama Kristen itu tidak bisa ikut, dia tidak bisa ikut melakukan tradisi tersebut. Saya tanya sama keluarga saya, jika ikut ke dalam melakukan tradisi tersebut, apa akibatnya? Terus dia tidak menjawab. Jadi saya mau bertanya sama Bapak, seandainya seseorang yang mempunyai keyakinan agama Kristen tersebut tetap ikut melakukan tradisi atau yang seperti sesembahan atau sesajian tadi, jika masih ya boleh dikatakan melanggar lah istilahnya, tetap melakukan tradisi tersebut, akibat atau hukum apakah yang akan diterima oleh orang tersebut? Demikian Pak. Oke, langsung saya jawab ya. Memang ada dalam dasar kita itu 10 perintah Tuhan di dalam Quran 20 itu dikatakan bahwa takutlah Tuhan ya, janganlah menyembah ilah lain. Jadi kalau dalam ajaran Kristen itu memang kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus ya sudah itu saja, tidak perlu melakukan ritual menyembah. Artinya kalau dia ikut dalam ajaran agama lain berarti kan menduakan Tuhan. Satu itu. Jadi sanksinya atau hukumnya secara secara pidana perdata itu sudah ada ya. Hanya nanti kan jadi sanksi sosial ya. Sanksi sosial itu artinya orang-orang Kristen yang lain akan melihat, itu kan kamu udah orang Kristen kok ikut-ikutan kayak begitu. Jadi sanksi sosial itu yang berat. Orang Kristen memang tidak boleh seperti itu. Bahkan nanti kalau di gereja tertentu, di gereja kami itu, ya dia akan disidang oleh pendeta dan majelisnya. Ya. Sidang kemudian juga ada sanksi-sanksi. Masing-masing gereja atau umat itu berbeda anunya ya, sanksinya ya. Ada yang sanksinya misalnya karena dia percaya kepada ikut terlibat, misalnya saya nggak tahu kasusnya tentang apa ya, kalau dia jelas istilahnya kan melacurkan atau menduakan Tuhan kan itu ya. Nah itu kemudian sanksinya biasanya ada pembinaan iman kembali atau namanya katekisasi atau pendidikan Kristen lagi ya. Terus dia tidak boleh ikut namanya perjamuan kudus. Biasanya perjamuan kudus itu setiap 2 bulan sekali, dia nggak boleh ikut. Jadi ada pembinaan iman kembali. Ya, kalau sanksinya yang berat adalah sanksi sosial tadi. Sanksi sosial bagi masyarakat akan menghukum dia. Jadi dia dianggap tidak serius gitu ya. Makanya orang Kristen tidak mau kalau kaitan dengan kepercayaan ini, dia nggak mau karena sanksi sosial itu sangat berat gitu ya. Ya, jadi dia akan dikucilkan, dia akan dihukum dan akan dipermalukan lah itu. Nah, itu biasanya yang berat bagi orang-orang Kristen kalau dia misalnya ikut acara-acara yang hubungannya dengan tadi menduakan Tuhan tadi itu ya. Gitu Mas jawaban saya. Terima kasih.
Oke Pak, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Ya Pak, gimana Pak? Udah lelah atas Belum, pertanyaannya belum. bertubi-tubi. Nggak apa-apa. Biasa sih kalau mahasiswa kan biasa sih. Silakan. Ya ini mumpung ada ada yang lain? ketemu Bapak sih. Ada lagi? Ya, boleh. Boleh, silakan. Ada lagi? Sudah, lelah. Mahasiswanya yang lelah. Nggak lelah ya. Yang lelah mah mahasiswanya. Oke. Pak, boleh saya bertanya? Hari ini, ya silakan. Namanya siapa namanya? Nama saya Yayu Pak. Jadi Yayu, kalau okay. setahu saya kan di Kristen itu ada 7 dosa mematikan kalau nggak salah ya Pak? Atau salah itu? Apa itu 7 dosa mematikan itu apa? Oh, saya kira itu dari Kristen, Pak. Sebenarnya kalau misal itu dari Kristen mau minta dijelaskan lebih lanjut cara untuk menghilangkannya begitu, Pak? Ya kalau namanya dosa itu kan nggak ada pembatasan. Mungkin ada buku ya tentang itu. Saya juga pernah baca itu. Ya. Tapi namanya dosa itu kan ya dosa tadi saya definisikan dosa itu kan terpisahnya manusia dengan Tuhan. Apapun namanya ya. Dan tidak melihat besar dan kecil ya. Misalnya besar itu membunuh besar atau yang kecil itu hanya berpikiran negatif ya. Misalnya iri itu kan dosa juga, iri kan nggak boleh itu di sini. Atau zina tapi dalam pikiran itu dosa juga. Jadi nggak melihat besar dan kecilnya, tapi yang namanya dosa itu ya mematikan. Memang ada satu di dalam ajaran Kristen itu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa yang istilahnya menghujat Roh Kudus. Jadi kalau misalnya seseorang itu menghujat Roh Kudus, misalnya menghina Roh Kudus, tidak percaya dengan karya Roh Kudus, ya sudah berarti dia nggak bisa diampuni karena dia memang nggak percaya, dia menghina Roh Kudus, padahal Roh Kudus itulah yang Roh Kudus tugasnya di dunia ini adalah dalam rangka untuk membimbing, ya, memberitahu, menyadarkan orang itu akan keberdosaan. Logikanya begini ya, orang yang berdosa itu biasanya kan cenderung menyembunyikan diri, kan, cenderung untuk membela, cenderung tidak mau mengaku kan. Nah, hanya Roh Kudus saja, hanya Roh Kudus itu yang bisa membuat dia itu menangis dan mengaku. Itu bukan manusia. Itu Roh Kudus yang tidak kelihatan itu yang bisa menegur orang itu. Ya, itu ya. Itu satu kuasa yang di luar dari jangkauan mata kita, tapi itu ada di sekarang kalau kita bicara ini saya merasakan ada juga itu loh. Jadi saya katakan kan kita bicara tentang dimensi rohani itu, bahkan ada juga yang ganggu tadi saya bilang tadi itu. Ini sekarang saya tinggal di pusatnya tempat yang tadi ganggu itu kan. Jadi ini kalau kita berdoa ya membersihkan diri ya Roh Kudus akan dengan malaikat-malaikatnya akan mengawal kita itu. Jadi namanya dosa itu tidak ada 7, tidak ada 8. Jadi ya itu hanya buku untuk supaya buku itu laku tuh. Kemudian dibuatlah 7 dosa maut ya. Padahal namanya dosa itu ya kecil besar ya semua tidak baik semua kan itu. Intinya gitu ya. Itu karangan penulis saja sebenarnya. Kalau di Alkitab tidak disebutkan secara kategori jelas. Dalam arti hanya 7, 8. Pokoknya melanggar hukum Allah itu dosa. Iya. Oke, berikutnya yang lain. Iya, apalagi manusia kreatif. Ya, makasih ya. Muncul ide untuk berbuat dosa. Ya, memang ada tuh kalau Anda nonton filmnya, ada film itu nama bintangnya Sean Penn sama Madonna kalau nggak salah ya. Itu kan kita tentang dia gangster gitu ya. Kalau Anda nonton film-film gangster dari Italia itu kan, jadi setelah mereka membunuh, setelah mereka merampok, mereka datang ke gereja minta ampunan pada Romo. Jadi di Alkitab dikatakan bahwa dengan adanya pengampunan dosa itu bukan berarti manusia itu bebas untuk berbuat dosa. Karena berpikirnya kan besok diampuni kan berbuat dosa dulu lah. Enggak, justru itu salah. Itu ada orang yang berpikir seperti itu di kitab Roma ada bahwa justru dengan adanya pengampunan dosa itu ada limitnya. Limitnya kalau kita terus-menerus berbuat dosa, berarti memang kita tidak percaya dengan Roh Kudus, dan itu artinya menghujat Roh Kudus, dan ya orang seperti ini juga nggak akan diampuni dosanya. Dia
sudah berbuat dosa, dia ulang lagi di tempat dosa yang sama kan. Itu jawaban saya. Oke. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Ini semua calon pendeta semua atau calon guru atau apa nih yang bicara? Saya nggak lihat gambarnya sih. Bisa nggak dilihat gambarnya teman-temannya kayak apa? Coba skillnya dihilangin, lihat gambarnya. Saya nggak perlu lihat gambarnya. Hilangnya gimana ya? Gambarnya teman-teman kayak apa? Hah? Skillnya dihilangin dulu. Iya lupa. Bisa di up, bisa di stop. Lupa saya. Ya, skillnya di stop, dihilangin. Iya Pak. Nah, kan skillnya enggak. Ya itu. Yang lain coba mana yang lain? Kelihatan. Saya kelihatan tuh, tapi teman-teman yang lain belum nih. Kelihatan Pak. Itu kelihatan tuh. Kelihatan. Itu ada Nani. Iya Pak. Mas Ari ada itu. Itu Mas Budi tuh. Iya, Mas Budi. Wah, lakone gue. Mas Budi punya kabar ya? Mampus aku. Ini jadi bantu. Iya ini. Itu Mas Budi yang tulis tuh. Ada calon Bante. Ada lagi siapa nih? Oh, calon Bante. Ngomong-ngomong Bante itu apa toh? Kasih tahu saya dong. Biku. Bante itu calon pendeta. Iya. Calon biku. Kenapa? Iya. Oh iya, monggo mereka menjelaskan diri mereka sendiri. Gitu ya. Iya, bagus. Itu kalau saya nonton film Karate Kid kan itu juga itu pengaruh ada Buddha di situ kan. Nonton film Karate Kid itu. Itu ada ajaran Buddha di situ. Nonton, Pak. Ya itu. Ya, juga bintang-bintang film Korea itu kan banyak yang Buddha juga itu. Yang saya suka nonton film-film Korea itu kan. Kalau Sabtu Minggu biasanya nonton film Korea itu. Karena banyak kan Korea kan ajaran Buddha. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Iya Pak. Monggo silakan Bu Latifah. Iya. Iya, terima kasih banyak atas kesediaan Pak Guno untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman spiritualitas ya. Bagi teman-teman mungkin agak terkaget-kaget atau bagaimana? Ya begitulah. Kaget ya. Saya tuh sudah lama nggak ngajar teologi ya. Kalau saya ngajar politik sekarang, saya bidangnya politik pemerintahan ya. Anda nanti lihat di YouTube sana, lihat aja klik Guno apa sih banyak, atau di Google Scholar Google lah itu banyak tulisan tentang itu ya. Tapi arahnya ke politik malah. Ya nanti bisa ulang lagi di rekaman ya begitu. Iya. Kalau memasuki pengalaman yang lain memang butuh kesiapan mental dan sikap keterbukaan begitu ya Pak. Iya. Terima kasih banyak untuk Pak Guno. Terima kasih. Nanti terima kasih. 20 tahun nggak ketemu sama Budi itu. Iya. Ya semoga ada kesempatan lain untuk kita saling berbagi lagi ya Pak. Mbak Latifah. Ya, itu kalau Mas Budi biar nggak kritis, supaya Mas Budi nggak kritis, itu banyak makan kerupuk dia. Makan kerupuk dia nggak kritis ya. belum kapok Pak. Tapi dia udah masuk institusi pemerintah jadi agak-agak. Iya. Maka nanti kapan diskusi nanti kalau ada topik tentang politik ya, saya mau politik atau pemerintahan. Saya kan bergerak di pemerintahan desa juga ya. Iya Pak. Desa. Kan kampus kami ini rektornya Pak Sutoro Eko itu kan orang yang salah satu inisiator Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 itu. Jadi kami concern di masyarakat pinggiran, di pedalaman yang mengentaskan mereka, membantu mereka, yang mensejahterakan. Banyak alumni kami yang jadi ada kepala daerah, termasuk pimpinan tinggi Muhammadiyah itu Pak Edgar Nasir itu alumni APMD gitu. Pimpinan Muhammadiyah itu. Jadi ada yang jadi, bahkan ada jadi Komnas HAM juga, dan di organisasi DPR, DPRD dan seterusnya. Jadi intinya kami perjuangan kita sama ya, di membuat orang itu hidupnya lebih baik, untuk dimuliakan, lebih bahagia untuk kesejahteraan masyarakat. Ini jalannya mungkin beda, tapi prinsipnya adalah sama ya. Gitu ya. Iya. Pak Latifah. Iya. Iya Pak. Iya. Oke, cukup. Ya, monggo. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Ya, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati ya. Makasih ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Terima kasih Pak. Pak. Iya, Mas sore semua, Tuhan berkati ya.
Ya oke, ya. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak, terima kasih, Pak. Terima gaji. Isi absen ya. Iya, Sudah, Bu. Bu. Selamat sore, Bu. Udah, Bu. Yuk. Terima kasih, Pak. Sama-sama.